gimana ceritanya sih, aneh bener dah. Ini negara dikelola serius atau lagi main petak umpet sih? Ini seriusan. Urusan sebesar itu, pembelian motor listrik oleh lembaga negara tiba-tiba dijawab dengan tidak tahu. Lah, ini bercanda apa gimana sih, Pak? Kalau yang duduk di kursi penting saja bisa tidak tahu, lalu siapa sebenarnya yang pegang kendali? Bayangan, hantu anggaran. Kalau benar-benar tidak tahu, ini masalah. Kalau misal pura-pura tidak tahu, itu lebih parah. Kalau sampean saja tidak tahu, lalu rakyat seperti saya ini mau bertanya ke siapa? Gue nggak peduli sama buzzer-buzzer Prabowo dan kawan-kawan, gue nggak peduli. Actually, karena nggak ngaruh di gue. Tapi gue mau nanya, ini motor kayak gini tuh buat apa di saat rakyat ini banyak kesusahan? Ya whatever kalau warga premium ya, tapi gue mewakili seluruh rakyat Indonesia dan pedagang-pedagang di sekitar gue. Kalau lu rakyat premium yang mampu, ini buat apa? Motor buat apa? Urgensinya apa? Udah ada mobilnya, sekarang motor untuk kepala, gajinya nggak cukup buat nyicil motor. Pengusaha aja pengen beli motor itu nyicil loh. Ada apa sih sebenarnya gitu loh? Nggak bisa cukup aja gitu kalian tuh ngadi-ngadinya gitu loh. Capek banget lihat tingkahnya. Beli motor segala macam untuk kepentingan mereka. Maunya apa sih? Cara mikirnya itu bingung, saya tahu gak sih? Aduh, ampun. Gimana menurut kalian guys? Setuju gak ada motor tuh? Motor MBG katanya. Buat apa juga coba? Udahlah, hapus saja itu. Ubah sistemnya tuh MBG-MBG-an tuh apa itu? SPPG terutama tuh yang harus dibur. Direvisi lagi semuanya itu. Ya, setuju gak guys? Ngeri kali. Ini praktek maling berkedok gizi. Beli motor, beli tablet, beli kaos kaki, semua dibungkus dengan kata untuk kepentingan rakyat. BGN belanja pakai APBN yang diakal-akalin diduga untuk mengambil keuntungan besar. BGN belanja pada produk yang rakyat tahu harga pasarannya. BGN terang-terangan markup harga yang nggak masuk akal. Bayangkan, harga kaos kaki bisa tembus 100.000 per pieces. Sementara di pasar grosiran, sepasang cuma 2.000-an. Ini bukan lagi selisih kecil. Ini jelas markup anggaran. Rakyat jangan dibohongi. Bagaimana mungkin Anda ingin membohongi rakyat? Sementara rakyat juga ada yang profesinya sebagai pedagang. Tahu juga cara mengambil untung. Tapi mereka tidak selintah darat kayak kalian gitu loh. Yang lebih miris lagi, dugaan seperti ini terlihat terang benderang. Tapi penegak hukum seolah senyap. KPK diam. Aparat penegak hukum juga tidak bersuara. Bahkan yang seharusnya menjaga justru terlibat dalam pelaksanaannya. Mau sampai kapan kalian maling uang rakyat? Apa mau sampai kami turun ke jalan? Yang ditunggu, janji 1 ekor sapi untuk setiap SPPG sebagai menu. Yang datang, motor listrik. Aduh, lu teman-teman, boleh spill gimana pendapat kalian di kolom komentar. Indonesia ki lucu loh, Sui. Kok ora lucu loh? Petugas ASN kon numpak sepeda ya toh. Lah terus sukarelawan BGN ditukok nih motor listrik rego 56 juta. Urung kaos kaki regane 100.000. Jen pikirane iki lho ya Allah ndak masuk akal. Merdeka BGN. Berita-berita kayak begini ini yang bikin konten gue ini ada. Benar. Yang bikin gue itu kepikiran untuk nonton itu adalah karena berita kayak begini ini bikin hati panas gitu loh. Ini lihat aja kayak begini. Anggaran kaos kaki 6,9 miliar. Ya gini, mereka ini ya gajinya ini cukup orang-orang ini. Sangat-sangat cukup untuk 4 kali makan sehari aja cukup. Tapi lagak mereka seolah-olah mereka nggak sanggup untuk beli kaos kaki sendiri gitu. Sampai kaos kaki aja mau dianggarin untuk duit negara, gila. Kita tuh masih ada guru yang sebulan itu digaji 300.000. Tapi ini orang-orang serata ini kayak nggak kenal batas. Aduh. Rame soal pengadaan 21.000 motor listrik seharga 42 juta buat para kepala SPPG. Yang jujur bikin aku agak bingung, karena katanya pemerintah lagi efisiensi anggaran, tapi di saat yang sama justru menghamburkan anggaran buat hal yang kurang mendesak ya. Loh kok bisa? Tiap ngelihat uang negara digunakan buat hal yang agak lucu kayak gini, jujur kadang aku ngerasa kalau sebagian pejabat kita itu kurang paham, kalau anggaran belanja negara kita itu jumlahnya termasuk kecil. Misal kalau dibagi rata ke masing-masing rakyat kita nilainya cuma sekitar 15 juta per orang per tahunnya, dan ini bahkan lebih kecil dari anggaran per kapita
kita Timur Leste ya. Padahal ini udah termasuk buat pendidikan, kesehatan, bangun jalan, gaji PNS, dan lain-lain. Bandingkan misal sama Jerman yang anggarannya bisa sampai 400 juta per orang per tahunnya. Makanya dengan anggaran yang terbatas ini, logikanya pejabat-pejabat kita harusnya bisa mendahulukan hal-hal yang paling penting dan paling mendesak dulu, bukan malah dibuat beliin kepala SPPG 21.000 motor listrik yang harganya 42 juta per unitnya, atau buat renovasi rumah dinas 25M setelah sebelumnya mencoba beli mobil dinas 8M, dan bukan juga buat anggaran makan minum pejabat 1 miliar per hari ya. Lagian tugasnya kepala SPPG itu apa sih? Kok mesti dikasih motor yang model trail kayak gini? Apalagi harganya sampai 42 juta dan belinya dari brand yang belum ada reputasinya, yang jujur bikin aku gagal paham sih. Kalau menurut kalian kira-kira alasannya apa ya? Kalian tahu, di daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, bahkan masih ada dan nggak sedikit guru-guru yang digaji 300-400 ribu jalan kaki lebih dari 3 km bahkan belasan kilometer menuju ke sekolah untuk ngajar, untuk jadiin anak-anak di sana itu pinter-pinter. Lalu uang negara dikeluarkan untuk ngasih fasilitas ke orang-orang yang bahkan secara ekonomi itu udah lebih settle dari guru-guru itu tadi. Lalu kalian tahu, ada hadis riwayat Imam Ahmad yang menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang pemimpin kaum, baik sedikit atau banyak, kemudian ia tidak adil, kecuali Allah akan lempar wajahnya ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Terbayang kalian wajah siapa-siapa aja? Gue nggak habis pikir ya mengeluarkan anggaran 49.950.000 cuma buat 1 unit motor, dan bakalan ada sekitar 25.000 unit motor dan sudah terrealisasikan sebanyak 21.801 motor cuma buat MBG. Kenapa nggak sekalian beli mobil Civic yang Genio itu yang 1993 itu harganya kan cuma 30 jutaan, masih ada kembalian tuh 19 jutaan tuh masih ada tuh, dan bisa isi ompreng banyak kan. Kalau misal lo bilang oh kan nggak bisa masuk pelosok tuh bang, ya udah pakai Mio Geter ya, 50 juta itu bisa dapat 8 atau 10 motor. Lagian anggaran kemarin ya buat makanan aja udah habis sekitar 335 triliun, dan sekarang masih mengeluarkan anggaran lagi buat motor. Berapa banyak itu duit yang bakal keluar nanti buat 25.000 unit motor itu? Apakah anggaran kita udah terlalu banyak sampai buat dihabiskan hal-hal yang sebenarnya itu tidak terlalu urgent? Siapa itu yang botak itu bilang katanya motor listrik untuk menjangkau daerah-daerah sulit. Ini alasan macam apa lagi? Itu dikira masyarakat itu bodoh apa? Kalau alasannya untuk menjangkau daerah sulit, kenapa lu nggak beli motor Beat aja? Harga 19 juta, 20 juta dapat. Ngapain lu harus motor listrik? Gegayaan motor listrik. Motor listrik itu umur baterainya juga terbatas. Terus performanya juga bisa menurun seiring waktu pemakaian. Belum lagi kestabilan jaringan listrik di setiap daerah itu berbeda-beda. Belum lagi ngecasnya juga lama. Terbatas semua. Lu otak dipakai apa enggak sih? Itu kan duit rakyat, duit pajak. Kok suka-suka kalian makainya gitu loh. Terus nanti kalau kedepannya rusak, siapa yang mau benerin? Mau jadi barang rongsok? Mentang-mentang yang beli negara nggak ngerasain ngeluarin uang. Aneh memang kebijakannya ini. Harusnya hal-hal sedetail ini tuh dipikirkan dari awal. Masa iya sekelas Menteri Keuangan aja nggak tahu dengan pengadaan 1 triliun lebih untuk motor. Kesel bilangnya bener. Nah, ini baru kasus markup guys. Kasus Amsal si Tepo yang viral kemarin, nggak ada apa-apanya. Ternyata motor listrik trail MBG yang katanya dibanderol 42 juta, netizen udah nemu motor aslinya di Alibaba. Impor dari Cina dengan harga 10 jutaan saja. Hebat. Nama motornya Coulter ES1 X Pro. Dan setelah saya tanyakan ke AI untuk perbandingan speknya, dua-duanya banyak yang identik. Ini asli gila, bener-bener. Bayangin, 21.000 motor kali margin profit 30 jutaan, 600 miliar. Ini belum ngomongin pengadaan tablet Samsung aktif seharga 9 jutaan rupiah yang dibanderol 18 juta rupiah. Dia ambil untung 2 kali lipatnya. Belum kaos kaki dan baju atribut yang harganya miliaran. Padahal sama sekali bukan esensial untuk program gizi penuntasan stunting anak. Mana nih jaksa yang kemarin keluar-keluar markup biaya edit harusnya 0? Apa cukup bilang udah sesuai anggaran 2025 kok, terus kemudian jadi kebal hukum? Bahkan waktu wartawan pas nanyain ke Menteri Purbaya aja cuman cengengesan, ini miskom, terus lempar tanggung jawab. Pengadaan miliaran lolos gara-gara miskom. Carut marut banget sih birokrasinya. Kui duit rakyat kabeh bos. Guys, kita harus viralkan ini untuk minta segera audit BGN
dan MBG ini? Siapa yang mengajukan? Siapa yang menyetujui? Siapa yang mencairkan? Siapa pemilik perusahaan-perusahaan rekanan, pengadaan, dan lain-lain? Heran, perasaan namanya Badan Gizi Nasional, tapi kok yang diurusin malah pengadaan barang yang nggak ada kaitannya sama gizi. Begitu ada kasus MBG beracun, SPPG-nya nggak diapa-apain. Ini ya, kalau gini-gini terus jangan salahkan rakyat. Nanti kalau misalkan ganti BGN ini dari Badan Gizi Nasional jadi Badan Garok Nasional. Baru setahun lebih Prabowo Gibran ini seperti udah merusak daya hancurnya itu seperti merusak semua yang ingin dibangun Pak Jokowi ya teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Era Pak Jokowi ya, Pak Jokowi itu punya ambisi besar untuk selesaikan IKN, tapi dia nggak sampai hati potong anggaran transfer ke daerah. Padahal dia ambisinya besar untuk segera selesaikan IKN. Tapi sekarang transfer ke daerah dipotong, berbagai kementerian dipotong, ya hanya untuk BGN, ya teman-teman. Tapi hasilnya apa? Motor, tablet, kaos kaki dengan anggaran yang di luar nalar ya. Kemarin Amsal Sitepu aja hanya sekian juta itu dianggap markup. Lalu ini bagaimana sampai Menteri Keuangan tidak tahu? Ini benar-benar sampai hati ya teman-teman, membelikan motor untuk kepala SPPG. Ya, kita yang bekerja di swasta aja ya, itu dituntut punya laptop sendiri, beli sendiri untuk pekerjaan gitu teman-teman ya. Banyak yang seperti itu di swasta ya, kita wajib punya laptop kalau mau kerja. Ya, jangankan yang bekerja di swasta, freelance ya, misalnya editor, mereka modal laptop sendiri, yang mereka jual hanya skillnya. Loh, ini kepala SPPG kok mau difasilitasi motor lagi? Yang lebih di luar nalar, ini urgensinya apa? Jadi jangan dulu berdebat di ranah harga. Menurut saya secara urgensinya aja ini udah salah ya, apalagi masuk ke harga. Tadi dijelaskan netizen ya, ini menurut saya luar biasa tidak pakai otak ya, tidak pakai akal, tidak pakai hati, di tengah efisiensi di mana-mana ya, pembangunan ini ya, saya nggak ngerti ini kalau sampai 10 tahun model pembangunannya begini, saya nggak ngerti ini Pak Prabowo mau mewariskan apa ya. Kalau Pak Jokowi dia wariskan infrastruktur berguna untuk kita di masa depan, hari ini dan masa depan sudah kita rasakan. Kalau begini terus, beli motor, beli kaos kaki yang nggak jelas, terus koperasi Desa Merah Putih yang banyak model bisnisnya pun belum jelas. Ini mau mewariskan apa sebenarnya Pak Prabowo? Ya coba turun, makanya daripada banyak-banyak ke luar negeri, mending main ke daerah, dengarkan rakyat. Jangan hanya dengarkan laporan. Bosan kita dengar pidato Pak Prabowo itu yang terlalu jauh dari realitas. Ya, ini berkejaran dengan waktu nih. Uang ini terhambur-hambur di mana-mana. Ya, kualitas standar makanan di berbagai SPPG belum sama. Ada yang terbuang, ada yang bau basi segala macam. Ini terus setiap hari berkejaran dengan waktu untuk memperbaiki ini semua. Kalau tidak, uang akan terbuang sia-sia. Lalu BGN malah ngurusin kaos kaki, tablet, ya. Hal sederhana ini masalah makanan dibuat yang enggak gitu pengadaannya. Ya ini menurut saya miris sih. Kita ini menurut saya ya sudah mantap di era Pak Jokowi. Menurut saya ini seperti mendowngrade ya peninggalan Pak Jokowi. Dan satu ya harapan saya, Mas Gibran. Kalau Mas Gibran masih jadi wakil Pak Prabowo, saya merasa tidak ada harapan. Tapi kalau Mas Gibran maju, saya pikir akan ada perbaikan. Karena kita butuh orang yang mendengarkan keluhan rakyat langsung. Ya dekat dengan kehidupan rakyat. Bukan pemimpin yang jauh dari realitas. Ini membuat kebijakannya itu tidak dijaga mutunya, tidak dijaga kualitasnya. Karena apa? Sangat jauh dari realitas. Dia hanya mendengarkan laporan, tidak langsung melihat fakta, mengolah fakta, melihat realitas. Ya teman-teman, lalu untuk diperbaiki. Jadi bagi saya ini sangat-sangat mengecewakan. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.